sedikit dari saya untuk gambaran dari pelaksanaan BIMTEK ini. Jadi di kegiatan ini sebenarnya penyusunan angka kredit untuk auditor. Jadi sebelumnya pasti sudah pernah dilakukan untuk penyusunan angka kredit tersebut. Namun untuk di era transformasi digital ini, BPKP sebagai pembina fungsional auditor mengembangkan sistem aplikasi yang mengisi bijak ini untuk mempermudah penyusunan dari angka kredit tersebut, penyusunan dan penilaiannya apa ini. Selain tujuannya untuk mempermudah, jadi nanti diharapkan dari isi bijak ini akan bisa menyambungkan jadi nanti harapannya itu akan terwujud satu database auditor secara terpusat dari BPKP nanti disambung ke si bijak. Jadi sebenarnya dalam fungsi si bijak ini sendiri tidak hanya untuk PPAK tapi juga untuk sertifikasi, untuk pengembangan di jabatan fungsional auditor sendiri. Kalau dari rangkaian acara ini sendiri, kalau misalnya bisa sesuai jadwal, jadi di hari ini nanti kita akan menggambarkan lebih dahulu proses dari angka kredit tersebut, kemudian dari tim sekretariatnya nanti, kemudian besok untuk penyusunannya sendiri. Kemudian nanti diharapkan di hari ketiga kita sudah bisa mencetak pak atau penilaian angka kredit yang bisa digunakan sebagai untuk penghitungan sendiri bagi angka kredit bagi jabatan fungsional auditor yang ada di sekretariat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak dan Ibu selaku inspektur dari BPKP Perwakilan Papua Barat, dengan hormat kami sapa Pak Matur dan yang kami hormati sekretaris, para irban, para auditor dan seluruh staf, dan hadir di tempat yang kita juga Pak Kabak Humas. Tidak lupa juga barangkali ada teman-teman wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum membuka acara BIMTEK, membuka secara resmi acara BIMTEK ini, ingin saya sampaikan kepada Pak Atur dan Bu Naga bahwa saat yang bersamaan kita ada kedatangan tamu dari beberapa instansi, sehingga kegiatan BIMTEK hari ini saya akan laporkan ke Pak Wakil Bupati dan Pak Asisten 2 selaku PLH Sekda Kabupaten Raja Ampat. Beliau berdua menyerahkan sepenuhnya ke saya sebagai instruktur untuk mengatur acara ini, dan memang kegiatan ini bertujuan dan ditujukan untuk kita semua, lebih khusus lagi kepada teman-teman auditor. Ingin saya sampaikan bahwa kian hari setiap pertambahan hari tahun itu kebutuhan tuntutan terhadap tanggung jawab kita sebagai abdi, baik dari pusat sampai ke daerah, itu semakin besar. Bisa dibilang kegiatan pemerintahan dari A sampai Z itu wajib hukumnya kita tahu sebagai abdi.
tanggung jawab kita dari hari ke hari itu semakin tinggi. Kita semua API, terutama kita yang ada di Raja Ampat ini, dituntut untuk mengetahui tupoksi dari penyelenggaraan pemerintahan di bidang lain. Kita diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem penggalian internal pemerintah. Itu hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah dituntut untuk kita mengawasi. Kita harus tahu aspek di bidang keuangan. Kita harus tahu persoalan perencanaan pembangunan. Kita harus tahu bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, sampai kepada persoalan disiplin pegawai negeri dan aturan-aturan yang menyangkut dengan kepegawaian itu sendiri, yang notabene adalah tugas dari BKD. Itu pun kita harus tahu. Di bidang teknis perikanan, lingkungan hidup, pertanian juga kita harus tahu, sehingga personil di dalam APIK itu sendiri kita dituntut untuk apa istilahnya, kita kalau kupu-kupu itu apa istilahnya, dia dari kepompong jadi metamorfosis. Kita harus berubah dari waktu ke waktu untuk lebih mampu lagi. Seiring dengan itu regulasi juga setiap saat itu berubah. Nah, di satu sisi tuntutan perubahan atau tuntutan tanggung jawab kita semakin tinggi, di sisi lain pertanggungjawaban pekerjaan kita itu dituntut untuk menggunakan, seperti tadi Pak Fatu sampaikan, bahwa di era transformasi digital ini semuanya serba digital. Apa-apa semua harus aplikasi, apa-apa semua harus aplikasi. Kita sudah mulai meninggalkan pekerjaan yang sifatnya manual, dan itu dari sisi efektif dan efisiensinya pasti lebih efektif dan efisien. Dari sisi waktu, dari sisi penganggaran, itu biayanya juga semakin kecil. Surat menyurat kita tidak harus mengirim lewat pos ataupun media yang lain, pengiriman yang lain, tapi kita hanya klik di laptop kita atau HP kita, di sana terima. Itu sudah keharusan yang kita tidak bisa hindari. Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah bagian dari bagaimana kita bermetamorfosis tadi. Di satu sisi tuntutan pekerjaan, tuntutan tanggung jawab kita semakin tinggi. Di sisi lain pemerintah juga memperhatikan persoalan kesejahteraan API. Kita tahu di mana-mana regulasi, terutama barangkali untuk hak-hak pegawai yang ada di auditor terutama atau API. Regulasi yang baru itu misalnya TPP itu mengklasifikasi pegawai yang ada di API itu tunjangan perbaikan penghasilannya itu berbeda sedikit lebih tinggi daripada pegawai-pegawai yang berada di OPD-OPD lain. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tuntutan tanggung jawab kita dengan tuntutan profesionalisme kita itu harus kita tingkatkan. Kesejahteraan diperhatikan. Nah, kaitannya dengan itu, hari ini kita melakukan bimbingan teknis. Ini memang kerjasama kita dengan
BPKP perwakilan sebagai pembina auditor ya, sebagai pembina APIP di daerah. Kita bekerja sama, kita sudah punya auditor, hanya memang ada kendala-kendala selama ini di teknis atau di persoalan penyusunan angka kredit, sehingga pelan-pelan kami mulai dari sisi administrasi, barangkali perangkat lunak yang kami mulai bentuk, sudah ada tim penilai angka kredit. Kemudian hari ini kita berada di sini dengan Bapak Ibu dari BPKP untuk mentransformasi pengetahuan mengenai, sekaligus kita langsung pelatihan. Nah, saya berharap kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh memang Bapak Ibu yang notabene adalah sudah auditor, tetapi Bapak Ibu yang belum berprofesi sebagai auditor, tapi kita di lingkup APIP, kita punya keinginan, kita punya motivasi untuk bisa mengikuti ini, karena kedepannya di inspektor APIP itu sebagian besar harus berprofesi sebagai auditor. Amanat undang-undang regulasi sudah pelan-pelan mulai mengarah ke sana, mulai dari perubahan struktur kita, hanya tinggal daerah itu yang barangkali masih melakukan penyesuaian. Maksudnya itu ketika kita sudah berpredikat atau berprofesi sebagai auditor, persoalan mengenai penyusunan angka kredit itu bukan menjadi sesuatu yang masih blank atau hal yang baru yang harus kita baru mau belajar lagi, tetapi BIMTEK hari ini dan 3 hari atau 2 hari ke depan kita manfaatkan sebagai pengetahuan. Kalau teman-teman auditor itu sudah punya data, barangkali sebagai bahan untuk langsung mungkin praktek, yang lain yang saya bisa katakan calon auditor ataupun staff yang akan mengarah ke sana, itu kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah punya data. Kita mengikuti paling tidak 50% ilmu yang kita peroleh di sini kita bisa resap. Itu harapan kita. Saya berharap juga, sebenarnya kemarin ada koordinasi dengan OPD lain, terutama BKD, karena dalam formasi penerimaan CPNS itu ada formasi auditor, tetapi kami komunikasi belum ada kejelasan. Mungkin hari ini kalau komunikasi kami lanjutkan, kemudian ada sekitar 3 orang yang ada masuk untuk CPNS formasi auditor. Barangkali latar belakang pendidikannya mungkin akuntansi dan lain sebagainya, tinggal barangkali diarahkan untuk nanti mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian untuk pembentukan auditor. Nah, demikian itu harapan saya. Mari kita ikuti kegiatan BIMTEK ini dengan perhatian, dengan keseriusan, agar persoalan penyusunan angka kredit ini kan dia berdampak terhadap kesejahteraan, terutama ke auditor. Itu pasti, karena kalau di struktural kita regulasinya reguler setiap 4 tahun, kalau di teman-teman di auditor itu tergantung pada angka kredit, bisa kurang dari 4 tahun, bisa juga lebih, tergantung kita masing-masing dari auditor itu sendiri. Baik, kami tidak berpanjang lebar karena kita sebentar break, kemudian akan lanjut dengan materi intinya, sehingga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi bina jabatan auditor pada pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Raja Ampat
hari ini Selasa 23 Maret 2021 dengan resmi kami buka.